Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estiat Makarolia Putri dengan nomor NIM 29021500100 dari Prodi Akuntansi Reguler Plus, Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 2. Dari mata kuliah Perilaku Organisasi dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Pramukti, SE, MSI. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang akan saya bahas mengenai konsep-konsep motivasi. Untuk itu kita bahas dulu pengertian motivasi itu sendiri. Ialah proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan ketekunan seseorang di dalam upaya untuk mencapai tujuannya. Jadi kekuatan ini itu menggambarkan seberapa kerasnya seseorang tersebut berusaha. Lalu ada arah. Di sini untuk arah itu sendiri kita harus mempertimbangkan mutu apa atau mutu upaya apa agar sejalan dengan kekuatannya. Lalu adanya ketekunan. Di sini adalah cara kita untuk mengatur seberapa lama seseorang dapat mempertahankan upayanya atau konsistensinya ya. Selanjutnya ada teori-teori motivasi dari menurut beberapa ahli ya. Di sini ada 4. Yang pertama adalah teori hierarki, itu dari Abraham. Lalu yang kedua, teori X dan Y, itu dari Greger. Lalu yang ketiga adalah teori kebutuhan dari Cleland. Lalu yang keempat adalah teori 2 faktor dari Frederick. Di sini teori-teori tersebut merupakan dasar berkembangnya teori motivasi saat ini. Selanjutnya juga sebagai dasar para manajer pelaksana dalam menjelaskan motivasi karyawannya. Baik, kita bahas dulu untuk teori hierarki dari Abraham Maslow. Di sini ada aktualisasi diri. Maksudnya itu adalah dorongan yang mampu membentuk seseorang untuk menjadi apa, lalu meliputi pertumbuhan, pencapaian, dan pemenuhan diri. Selanjutnya ada kebutuhan ego. Di sini sama aja dengan penghargaan ya. Jadi terdiri dari faktor internalnya, misalnya saja rasa harga diri, kemandirian, dan faktor eksternal, misalnya saja status, pengakuan, dan perhatian. Lalu ada kebutuhan sosial, di sini meliputi persahabatan, lalu rasa kasih sayang, dan rasa memiliki. Selanjutnya ada kebutuhan rasa aman dan keamanan. Di sini meliputi keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosional ya. Selanjutnya ada kebutuhan fisiologis, meliputi kelaparan, kehausan, tempat tinggal, dan kebutuhan fisik lainnya. Selanjutnya juga di sini terbagi 2 ya, ada kebutuhan tingkat atas, itu maksudnya kebutuhan yang dipenuhi secara internal atau dalam diri seseorang. Selanjutnya ada kebutuhan tingkat bawah, yaitu secara dominan dipenuhi oleh kebutuhan eksternalnya. Misalnya saja untuk karyawan itu atau para pekerja atau pengusaha ataupun juga dia wira swasta dan sebagainya, itu adalah gaji ya atau upah seperti itu. Lalu kita masuk kepada teori X dan Y dari Greger. Ini ada 2 pandangan nyata mengenai manusia. Pandangan pertama pada dasarnya negatif disebut teori X. Lalu pandangan kedua pada dasarnya itu positif disebut teori Y. Maksudnya apa sih teori X dan Y itu? Jadi teori X itu misalnya karyawan menempatkan keamanan di atas semua faktor lain terkait pekerjaan dan menunjukkan sedikit ambisi. Jadi karyawan tersebut berasumsi bahwa kebutuhan-kebutuhan tingkat yang lebih rendah itu mendominasi individu. Selanjutnya untuk teori Y, misalnya saja karyawan akan berlatih mengendalikan diri dan emosi untuk mencapai berbagai tujuan.
Dan teori ini berasumsi bahwa kebutuhan-kebutuhan tingkat yang lebih tinggi mendominasi individu dan lebih valid daripada teori X. Selanjutnya kita masuk kepada teori kebutuhan dari Cleland. Berfokus pada 3 pencapaian. Yang pertama adalah kebutuhan pencapaian. Misalnya saja individu dengan prestasi yang tinggi itu membedakan diri mereka dari individu lain menurut keinginan mereka untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Jadi di sini maksudnya adalah dorongan ya untuk melebihi, mencapai standar-standar, lalu juga berusaha keras untuk berhasil atau untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Selanjutnya ada kebutuhan kekuatan. Maksudnya individu dengan nilai tersebut suka bertanggung jawab. Mereka berjuang untuk mempengaruhi individu lain, senang ditempatkan dalam situasi yang kompetitif dan berorientasi status. Selanjutnya kebutuhan hubungan. Di sini maksudnya adalah keinginan untuk menjalin suatu hubungan antar personal itu yang lebih ramah, lalu juga lebih akrab, seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk kepada teori 2 faktor dari Frederick. Di sini maksudnya adalah hubungan seorang individu dengan pekerjaan. Jadi lebih mendasar dan bahwa sikap seseorang terhadap pekerjaan bisa dengan sangat baik menentukan keberhasilan atau kegagalan. Di sini ada teori yang menghubungkan itu semua ya. Jadi ada faktor intrinsiknya, bisa dari kemajuan, pengakuan, tanggung jawab, dan pencapaian berhubungan dengan kepuasan kerja. Lalu ada faktor ekstrinsiknya. Di sini ada pengawasan, imbalan kerja, kebijaksanaan perusahaan, dan kondisi-kondisi kerja berhubungan dengan ketidakpuasan kerja. Selanjutnya kita masuk kepada teori-teori kontemporer mengenai motivasi. Yang pertama adalah teori evaluasi kognitif. Maksudnya teori ini menyatakan bahwa pemberian penghargaan ekstrinsik seperti yang kita sudah bahas tadi ya, seperti imbalan kerja atau promosi atau hubungan pengawas seperti itu ya, cenderung mengurangi tingkat motivasi. Lalu yang kedua adalah penentuan tujuan. Teori ini tujuannya sulit ketika diterima, menghasilkan kinerja yang lebih tinggi daripada tujuan yang mudah. Dan umpan balik menghasilkan kinerja yang lebih tinggi daripada tidak ada umpan balik. Lalu ada teori efektivitas diri. Di sini untuk meningkatkan efektivitas diri ada 4 hal ya. Yang pertama ada penguasaan yang tetap, lalu contoh yang dilakukan individu lain, bujukan verbal, lalu kemunculan. Jadi efektivitas diri ini merujuk pada keyakinan individu bahwa ia mampu mengerjakan tugasnya. Semakin tinggi efektivitas seseorang, semakin tinggi rasa percaya dirinya yang dimiliki, maka akan berhasil seseorang di dalam menjalankan tugasnya. Lalu ada teori keadilan. Di sini mengemukakan bahwa individu membandingkan masukan-masukan dan hasil pekerjaan mereka dengan hasil pekerjaan orang lain, kemudian merespon untuk menghilangkan ketidakadilan tersebut. Selanjutnya ada teori harapan. Di sini maksudnya karyawan-karyawan akan termotivasi untuk mengeluarkan tingkat usaha yang tinggi ketika mereka meyakini bahwa usaha tersebut akan menghasilkan penilaian kerja yang baik. Selanjutnya, penilaian yang baik itu akan menghasilkan penghargaan-penghargaan organisasional, baik itu dari segi bonus, lalu kenaikan imbalan kerja, dan promosi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Di sini ada 2 faktor ya, internal itu dari dalam, lalu eksternal itu dari luar.
Kalau yang dari dalam itu bisa dari persepsi seseorang mengenai diri sendiri, lalu adanya harga diri, lalu ada harapan pribadi, kebutuhan, keinginan, kepuasan kerja, lalu prestasi kerja yang dihasilkan. Kalau untuk eksternalnya adalah jenis dan sifat pekerjaannya, lalu kelompok kerja di mana seseorang itu bergabung, lalu ada organisasi tempat orang bekerja, lalu juga ada situasi lingkungan pekerjaan atau lingkungan kerjanya. Lalu di sini ada gaji atau upah yang diberikan. Baiklah, di sini ada kesimpulan yang dapat kita ambil. Ini menurut saya adalah motivasi yang bisa kita andalkan adalah diri kita sendiri. Lalu juga kita harus yakin kepada Sang Pencipta, Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, lalu juga kepada diri sendiri. Lalu kita harus bersedia mengupgrade diri, berpikiran terbuka atau positif, dan selalu konsisten. Tadi sudah kita bahas ya, untuk pengertian motivasi itu sendiri harus adanya kekuatan. Kekuatan kita di dunia ini siapa lagi kalau bukan dari Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita harus yakin juga kepada diri kita. Selanjutnya ada arah. Nah, arah sendiri ini maksudnya kita harus mengupdate diri kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Setiap harinya kita harus merenungi apa yang menjadi, mungkin kalau menurut saya pribadi ya, kesalahan kita di hari ini, untuk besok kita tidak boleh mengulanginya lagi. Selanjutnya kita harus berpikiran terbuka, harus berpikiran positif. Itu akan menjadi motivasi juga untuk diri kita, supaya hasil yang kita keluarkan akan menjadi positif juga ya. Selanjutnya kekuatan sudah, arah sudah, dan konsisten. Lalu di sini juga motivasi dari luar juga perlu. Namun menurut saya itu sebagai pencerah saja, selebihnya yang dapat mengendalikan diri kita adalah kita sendiri. Seperti contohnya saja, misalkan kita mendengarkan sebuah motivasi dari seorang motivator ya. Kita mendengarkan di hari itu saja, selebihnya setelah selesai hanya sebagian persen yang dapat kita terapkan atau kita ambil. Jadi menurut saya motivasi itu yang lebih penting adalah di dalam diri kita sendiri, karena yang bisa membuat keputusan adalah diri kita sendiri, mau ke arah yang mana, mau ke arah yang lebih baik, mau arah yang kanan atau kiri, misalnya seperti itu ya. Lalu juga tujuan kita apa. Jika tujuannya baik, insya Allah akan menghasilkan yang terbaik juga. Seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah selesai pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat apa yang saya paparkan tadi, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.